Hai semuanya, kali ini aku mau menjelaskan apa itu MQTT. Nah, sebagai salah satu mahasiswa teknik informatika, kita harus tahu apa itu MQTT. Karena MQTT adalah standar dari Internet of Things. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari MQTT. MQTT adalah singkatan dari MQ, Telemetry Transport, yang dimana bisa dikatakan bahwa MQTT ini adalah sebagai protokol yang sering digunakan oleh seperangkat IoT mengirimkan data ke perangkat IoT yang lain, yang dimana mereka memiliki jarak yang cukup jauh sehingga mereka memiliki kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Itu sebabnya mereka membutuhkan namanya MQTT sebagai sebuah perantara yang mereka gunakan agar mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain, atau istilahnya kayak mesin ini ingin mengirim data ke mesin yang lain, jadi nggak bisa langsung karena memiliki jarak yang cukup jauh. Oleh sebab itu dibutuhkan namanya MQTT untuk membantu mengirim data. Nah, di MQTT ini ada namanya MQTT broker sama MQTT client. Nah, cukup banyak materi yang bisa dijelaskan, tapi saya akan menjelaskan secara singkat ya. Secara singkatnya itu adalah seperti misalnya kita mengunjungi sebuah akun YouTube ya, akun YouTube. Terus ada sebuah akun di mana kreatornya ini membuat sebuah konten yang cukup menarik. Nah, kita sebagai penyuka dari akun kreator ini pasti tidak ingin ketinggalan. Nah, oleh sebab itu biasanya kita menggunakan namanya pilihan subscribe. Jadi apabila konten kreator ini membuat sebuah konten yang baru, agar kita tidak ketinggalan, kita harus menekan dari pilihan subscribe-nya itu. Lalu setelah itu akhirnya kita bisa menonton dan kita tidak ketinggalan. Nah, sama halnya dengan MQTT ini. Nah, kita anggaplah seperti ini. Kita lihat ini namanya ada yang tiga bagian abu-abu itu adalah MQTT client. Dia ingin menghubungi ke perangkat yang lain. Nah, tapi dia tidak bisa karena memiliki jarak yang cukup jauh. Oleh sebab itu ada namanya MQTT broker yang akan membantu agar mereka saling berkomunikasi. Nah, MQTT client itu memiliki dua posisi, di mana dia bisa menjadi subscribe dan sebagai publisher. Bisa dikatakan bahwa yaitu bisa sebagai pengirim data dan sebagai penerima data. Nah, seperti itu. Oke, lalu di MQTT ini ada namanya istilah QoS, di mana QoS ini adalah Quality of Service. Jadi mereka tuh ada tiga, ada QoS 0, QoS 1, sama QoS 2. Yang paling baik digunakan atau memang dianjurkan digunakan adalah yang QoS 2, dikarenakan ini paling bagus, dan QoS 2 ini lebih unggul dalam memastikan bahwa datanya itu terkirim ke tujuan dengan tepat, sedangkan yang dua sebelumnya itu ada kemungkinan tidak terkirim. Itu sebabnya yang QoS nomor 2 itu lebih bagus untuk digunakan. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman, tahu nggak sih kenapa MQTT itu sangat bisa dikatakan sangat unggul dalam mengirim data dari mesin satu ke mesin yang berikutnya? Itu kita bisa mengambil sebagai salah contoh dari jaringan. Kita ambil sebagai saingannya itu HTTP. Nih, dari data ini kita bisa lihat dengan jelas mulai dari kategori battery, message, dan message receive. Itu overallnya MQTT itu lebih unggul. Jadi untuk sebagai perantara dari mengirim pesan dari mesin satu ke mesin yang berikutnya dengan jarak yang cukup jauh, MQTT itu lebih unggul. Oke, cukup sekian. Terima kasih segala perhatiannya.